teman-teman, kembali lagi bersama kami pada podcast pada malam hari ini. Kami akan membahas tentang nilai dan otoritas dari konstitusi. Nah, sebelum masuk kepada nilai dan otoritas konstitusi, pada saat ini kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya sebagai host, Amanda Priscilla Negiti, dan teman-teman saya Desi Melinda Fobia. Saya Maria. Saya Reda Putra. Saya Paulus Christian Kaki. Saya Gabriel Rumai. Saya Gigan Nadi Urenhoti. Dan saya Stefani Melina Perez. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas khususnya tentang nilai dan otoritas konstitusi. Apa sih nilai dan otoritas konstitusi itu? Apa saja, apa dampaknya, dan apa juga akibat apabila kita melanggarnya. Nah, konstitusi memiliki artinya sendiri. Kalau konstitusi dari segi etimologi atau asal-usul katanya, itu berasal dari bahasa Prancis, dari kata constituer, yang kemudian diambil alih oleh bahasa Belanda, yaitu constitute. Kemudian dalam bahasa Inggris memiliki asal-usul kata itu constitution, yang berarti membentuk. Maka dari itu konstitusi berarti pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Nah, dari konstitusi ini ada nilai dan otoritas dari konstitusi. Nah, mungkin dari teman-teman, pertama-tama kita akan membahas tentang nilai konstitusi. Apa saja sih nilai konstitusi itu? Baik, nilai konstitusi yang pertama itu nilai normatif. Oke, nilai normatifnya apa, Kak? Jadi nilai konstitusi bernilai normatif apabila suatu konstitusi itu diterima secara resmi oleh suatu bangsa dan tidak hanya dianggap berlaku secara hukum atau legal, tetapi juga dalam kenyataannya atau terbukti. Dengan kata lain, konstitusi berlaku secara efektif atau dilaksanakan secara resmi dan konsekuen. Seperti kita lihat dalam contoh, yaitu konstitusi dalam Amerika Serikat. Yaitu di Amerika Serikat itu mereka mempunyai 3 lembaga negara. 3 lembaga negara yang memiliki kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Seperti kekuasaan eksekutif itu, dia tidak boleh melakukan kekuasaannya untuk membuat undang-undang, karena kekuasaan untuk membuat undang-undang itu hanya menjadi kewenangan badan pembuat undang-undang, yaitu biasa disebut dengan Kongres. Oh, jadi tapi kalau di Indonesia itu apa ya? Kalau konstitusi Indonesia normatif, undang-undang dasar negara Indonesia mungkin ya. Kalau untuk undang-undang sendiri itu mempunyai memang masuk ke dalam nilai normatif dong, karena itu kan resmi diterima satu bangsa, terus berlaku secara hukum dan juga dalam kenyataannya juga berlaku. Iya. Jadi kalau di Amerika Serikat ada badan-badan lembaga tersebut, kalau di Indonesia ada undang-undang dasar, dan juga badannya juga sama ya, ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Oke. Tapi nilai konstitusi Indonesia ini memang ataukah di seluruh dunia ini cuma satu normatif, ataukah ada yang lain-lain, ataukah mungkin ada beberapa? Mungkin satu ya? Sebenarnya yang kedua itu ada nilai konstitusi yang bernilai nominal. Jadi konstitusi yang bernilai nominal itu ada di teman-teman, artinya dia secara umum memang berlaku, tapi dalam kenyataannya dia tidak sempurna. Maksudnya ada beberapa pasal yang dalam implementasi atau penerapannya itu dia tidak berlaku. Misalnya nih, dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu konstitusi secara hukum memang berlaku, tapi tidak sepenuhnya diimplementasikan. Jadi implementasikan ini maksudnya masyarakatnya yang tidak mematuhi atau peraturannya yang tidak digunakan gitu. Kalau tidak diimplementasikan itu bisa berlaku tidak sesuai dengan ketentuan hukum, atau ya sudah di hukumnya tidak berlaku secara efektif. Oke. Dan dalam UUD kita masih ada ya? Masih ada ya. Jadi meskipun Undang-Undang 1945 itu diakui sedang tinggi, kadang-kadang memang pelaksananya itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan ini kayaknya menciptakan ketidaksesuaian ya antara norma yang harusnya diterapkan dalam masyarakat dan ketentuannya dua. Dan pasti masih ada pro kontra juga ya terkait hal ini. Jadi di Indonesia ini UUD, tapi kita bingung nih nilai nominal atau nilai normatif. Masih ada pro kontra nih, banyak nih. Tapi selain itu masih ada nilai lain atau cuma nominal dan normatif aja? Masih ada. Apa tuh? Zaman yang ketiga itu nilai semantik. Oh, ada nilai semantik juga? Iya. Semantik 3 atau semantik apa ini?
Bukan dong, ini biar kita jelaskan ya. Oke. Jadi nilai semangat ini merupakan arti yang ada bahasa yang digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai. Nah, Anda pasti penasaran nilai-nilai apa ini yang dimaksud? Iya, Ya banget. kan? Ya, jadi untuk menyampaikan nilai-nilai ini, nilai-nilai yang dimaksud itu adalah dalam hak dan kewajiban warga negara. Jadi nilai semangat ini menentukan cara bagaimana nilai-nilai hak dan kewajiban warga negara itu dikomunikasikan kepada warga negara dengan baik. Dan sebenarnya nilai semangat ini disampaikan itu harus secara rinci dan jelas, dan kemudian untuk memastikan bahwa warga negara dan memahami hak dan kewajiban mereka. Ya. Jadi ini lebih ke ini kayak konstitusi yang dilakukan dengan cara sosialisasi ya. Iya, sekali dong. Iya. Ya. Betul karena kan mengharuskan setiap warga negara itu mengetahui dengan pasti apa hak dan kewajibannya. Oke. Menarik ya. Jadi disimpulkan teman-teman, nilai normatif, nilai nominal serta nilai semantik itu memiliki artinya masing-masing, yang dimana penggunaannya itu di berbagai negara itu berbeda-beda. Dan juga di Indonesia ini yang paling saya dapati atau saya simpulkan itu terdapat pro kontra dari antara nilai normatif dan nilai nominal. Karena tadi disebutkan bahwa dalam UUD itu masih ada pasal-pasal yang belum diimplementasikan secara baik. Namun di nilai normatif itu membuktikan bahwa UUD itu justru sangat diterima dengan baik dan secara legal telah diterapkan oleh masyarakat. Nah, kalau kita sudah membahas tentang nilai-nilai konstitusi, selanjutnya kita akan membahas tentang otoritas. Karena tentunya otoritas dan nilai itu tentunya harus berkesinambungan ya teman-teman. Karena tanpa ada nilai, mungkin otoritas tidak bisa dijalankan. Atau bagaimana? Tuh, ternyata kamu tidak salah ya. Oke, jadi kalau begitu kita akan masuk kepada otoritas konstitusi. Nah, kalau otoritas itu Jadi begini apa enggak? Pengen mengenai dengan otoritas konstitusi. Otoritas konstitusi itu adalah kekuasaan atau wewenang yang diberikan oleh konstitusi pada lembaga-lembaga tertentu dalam sebuah pemerintahan, di mana memiliki tugas dan fungsi. Jadi lembaga-lembaga tersebut mereka diberikan tugas dan fungsi untuk menjalankan dalam suatu pemerintahan. Nah, otoritas konstitusi itu meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang diatur dalam konstitusi. konstitusi yang dimaksud ini undang-undang dasar tadi ya? Oke. Nah, apa sih contoh otoritas konstitusi itu? Apa itu? Itu yang pertama, contohnya dari lembaga eksekutif, Eksekutif berarti presiden. presiden. Oke. Di mana presiden memiliki otoritas sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Terus yang kedua, dari lembaga legislatif, DPR ya? ya DPR Oke. memiliki otoritas sebagai pembuat undang-undang. Nah, yang ketiga contohnya dari Mahkamah Konstitusi, dari lembaga legislatif ini, dia memiliki otoritas untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi itu. Nah, yang berikut mengenai tujuan dari otoritas. Oh, jadi otoritas ini memiliki tujuan juga? Iya. Tentunya. Otoritas konstitusi ini memiliki tujuan. Apa tuh? Nah, otoritas konstitusi ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa dalam suatu negara itu penyelenggaraan suatu pemerintahan itu harus berjalan secara terorganisir, transparan, dan tidak melanggar hak asasi warga negara. Jadi kalau tujuan utama dari konstitusi sampai ada tujuan yang tidak tersampai, itu otomatis ada dampaknya juga ya. Nanti mungkin kita bahas di next ya, Ya. dan sekarang juga kita harus lebih meneliti lebih dalam dulu. Nah, kalau peran konstitusi sebagai landasan hukum itu apa? Jadi konstitusi itu adalah dasar tertinggi yang mengatur keselamatan negara. Konstitusi sebagai landasan hukum tersendiri memiliki 5 poin penting dalam peran utamanya. Yang pertama, sebagai tertinggi. Yang kedua, mengatur tata kelola negara. Yang ketiga, menjamin hak asasi dan kewajiban warga negara. Yang keempat, memberikan kepastian dan stabilitas hukum. Yang terakhir, menjaga kedaulatan dan identitas negara. Oh, jadi peran dari konstitusi ini sebagai landasan hukum itu banyak ya. Jadi kita sebut saja UUD lah. UUD itu memiliki peran yang sangat besar, yaitu sebagai sumber hukum ya, seperti kita semua ketahui. Lalu mengatur tata kelola negara, menjamin HAM dan kewajiban warga negara,
memberikan kepastian dan stabilitas hukum, dan juga menjaga kedaulatan dan identitas negara. Yang dimana 5 hal tersebut merupakan pokok-pokok dalam satu negara yang tidak boleh diganggu-gugat ya. Oke, berikutnya kita akan masuk kepada alasan kira-kira kenapa ya konstitusi ini harus ditaati oleh semua masyarakat. Karena kita lihat kan tujuan, perannya itu semua berhubungan langsung dengan masyarakat. Tapi apa sih alasan masyarakat ini harus menaatinya? Kira-kira siapa yang menjelaskan? Atau teman-teman ada yang memiliki pengetahuan yang menarik tentang ini? Jadi selanjutnya ada landasan moral. Nah, jadi landasan moral yang diklaim konstitusi sendiri itu ada 3 nih Kak. Jadi yang pertama, konstitusi dianggap sebagai hukum yang fundamental karena berfungsi sebagai dasar dari seluruh sistem hukum sebuah negara. Nah, jadi konstitusi ini memiliki kedudukan tertinggi nih dalam tata hukum negara, yang berarti semua peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan ketentuan konstitusi itu sendiri. Lalu konstitusi ini juga mencerminkan nilai-nilai identitas suatu negara, termasuk prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan juga hak asasi manusia. Selanjutnya yang kedua, konstitusi mewujudkan keinginan rakyat dengan cara mengatur dan menjamin hak-hak dasar setiap warga negara serta kesejahteraan rakyat. Nah, hal ini berkaitan dengan perlindungan HAM, di mana konstitusi ini menjamin hak asasi manusia dan memberikan landasan hukum untuk melindungi hak-hak konstitusional setiap individu, yakni yang tercantum dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Dan konstitusi ini juga dirumuskan untuk memajukan kesejahteraan umum. Seperti yang kita ketahui, bagian material konstitusi memuat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi agar terjadinya perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan umum. Dan yang terakhir, yang ketiga, konstitusi ini berfungsi membentuk pemerintahan yang sesuai dengan hukum dan menjamin hak asasi manusia melalui beberapa cara, seperti pembagian Jadi kembali lagi ke tujuan, berbagai perannya. Jadi ini menjawab semua yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi gitu. Oke, lanjut tak. Pembagian kekuasaan seperti yang kita ketahui, pembagian kekuasaan ada 3, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, pembagian kekuasaan ini juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, di mana kita semua ketahui tujuan pembagian kekuasaan ini juga untuk mengelompokkan setiap lembaga-lembaga negara agar tidak terlalu over begitu, dan tidak berkuasa secara penuh. Justru rakyat itu yang memegang kendali utama seharusnya. betul sekali. Betul, karena dari rakyat untuk rakyat. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah menciptakan kerangka kerja yang memastikan pemerintah bertanggung jawab pada rakyat. Itu. Jadi itu adalah alasan-alasan tuh mengapa masyarakat itu harus menaati otoritas konstitusi. Tidak ada ruginya sama sekali ya dari kegiatan tersebut. Justru masyarakat sangat diuntungkan dari adanya otoritas konstitusi. Jadi jangan sampai pemerintah sudah mengatur semuanya dengan baik, namun masyarakat yang terakhir tidak menaati, kan itu yang dirugikan masyarakat. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, setelah kita mengetahui apa dampak dari konstitusi kepada masyarakat, ini kebalikannya. Apa dampak apabila terjadi pelanggaran otoritas konstitusi? Itu gimana? Kalau menurut saya sendiri, jika terjadi pelanggaran atas konstitusi, adanya masyarakat yang melanggar konstitusi itu dapat dikenai hukum. Seperti yang kita tahu, ada beberapa lembaga negara yang bertugas untuk memberikan sanksi kepada rakyat yang tidak menaati konstitusi itu sendiri. Yang mana kita tahu konstitusi ini juga dibuat untuk melindungi segenap rakyat Indonesia. Kalau mereka melanggar, ya berarti mereka sendiri yang merugi, gitu kan? Oke. Saya itu mungkin ada bukti konkret, lebih konkret dampak apabila kita tidak menaati otoritas konstitusi itu, mungkin dari bagian HAM atau hak dan kewajiban kita tercoreng atau bagaimana, mungkin ada yang ditinggalkan secara lebih konkret. Oke, jadi teman-teman, jadi kalau pelanggaran terhadap pelakunya sendiri atau bisa berdampak ke asasi manusia, itu kan kalau untuk pelakunya sendiri itu dia akan dapat pencerahan yang baik.
Indonesia namanya di masyarakat itu sudah tidak bagus lagi, atau dia punya image di masyarakat itu sudah tidak plus lagi, tidak Karena bagus. dianggap telah melanggar konstitusi ya. Karena dia kan correct, konstitusi kan hukum. Iya. Terus kalau untuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, itu seperti yang kita ketahui bersama tadi kan pasal 28A Yang tadi sempat disinggung ya. Iya. Teman-teman, hak asasi manusia itu kan apa ya? Iya, seperti sangat beberapa bahkan dari kita dalam penuh tidak ada. Ya, jadi kalau misalnya kita melanggar hak asasi manusia itu sebenarnya tidak etis, karena kita juga manusia. Jadi nanti ketika seorang melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dia akan dikenai hukuman. Itu pasal berapa itu dari saya. Mungkin teman-teman ada yang Mungkin hari mau tambah, mungkin dari segi identitas bangsa, apakah tercoreng atau tidak bila masyarakat tidak menaati otoritas konstitusi tersebut. Pasti suatu negara itu tinggi dari suatu negara itu kalau misalnya masyarakatnya melakukan pelanggaran, contohnya tadi HAM. Iya. Kita tahu sendiri bahwa negara Indonesia ini memiliki dasar negara, sebagai negara Pancasila. Kalau dari Pancasila nih, di sini berkaitan dengan suatu kemanusiaan yang berat. Nah, itu identitas kita sebagai negara Indonesia kan Pancasila nih. Tapi dalam implementasinya banyak masyarakat yang mengangkat nah, tentu dalam implementasi ini kan tidak sesuai dengan apa dasarnya dari dasar Indonesia kita kan. Iya. Dan juga konstitusi kita, terutama undang-undang dasar gitu. Oke. Kira-kira menurut saya begitu. Jadi kalau suatu masyarakat tidak menaati otoritas konstitusi, seperti tidak melakukan hak dan kewajibannya, tidak menjaga dengan menjunjung tinggi HAM antar warga negara, itu langsung bisa berdampak juga kepada identitas negara. Jadi semua tujuan dan peran-peran dari konstitusi itu sangat berkesinambungan atau berkorelasi. Karena kita melanggar satu hal, akan berdampak ke hal yang lainnya juga, seperti tadi ya. Jadi begitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman melanggar HAM, otomatis itu identitas kita sebagai negara hukum juga akan tercoreng, karena dianggap konstitusi kita itu tidak berjalan dan tidak menjunjung keadilan, teman-teman. Jadi jangan sampai masyarakat atau warga-warga negara Indonesia tidak menaati konstitusi. Benar ya? Betul sekali. Setuju? Lebih keras lagi, setuju? Oke. Selanjutnya, teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu konstitusi, apa saja nilai konstitusi, dan juga otoritas konstitusi, kita akan masuk kepada kira-kira apakah nilai dan otoritas konstitusi ini telah diimplementasikan secara baik di Indonesia, atau apakah contoh-contoh penerapan dan implementasi dari nilai dan otoritas konstitusi. Terima kasih. Untuk implementasi nilai dan otoritas sendiri di Indonesia sudah berjalan ya. Sebagaimana kita tahu, konstitusi negara kita itu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau yang dan kita lihat bahwa konstitusi kita ini mengandung nilai normatif. Nah, mengapa? Oh, sabar. Jadi nilai konstitusi itu nilai normatif. Tadi kan saya sudah sempat singgung di awal ya. Kayaknya saya sendiri aja bingung. Kayak dalam kepala ini ada pro kontra. Kira-kira normatif atau nominal? Teman-teman sama juga? Iya. Kayak bingung ya? Karena kayak dari pengamatan, dari penerapannya. Iya, betul. Nominal juga masuk. Tapi ternyata saudara di sini menjelaskan bahwa ternyata nilai konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah nilai normatif. Itu bersangkutan dengan implementasinya. Coba boleh dijelaskan, ini menarik sekali ya. Jadi ada beberapa alasan mengapa Undang-Undang Dasar 1945 itu dianggap nilai normatif. Yang pertama, Undang-Undang Dasar kita sendiri pernah diamandemen, dan dari hasil amandemen tersebut terjadi banyak kemajuan. Nah, itu sudah sesuai dengan nilai yang tercantum dari konstitusi dan undang-undang tersebut. Nah, yang kedua, materi muatan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah bagus dan sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, hukum, demokrasi, hak asasi manusia, pertahanan keamanan, kesejahteraan sosial, dan lain-lain itu sudah termasuk dalam Undang-Undang Dasar kita ini. Bahkan hal yang cukup teknis sendiri seperti jaminan prioritas anggaran pendidikan yang dalam konstitusi kita itu diatur bahwa sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah juga diatur dalam konstitusi kita. Walaupun ada beberapa pasal yang
mungkin belum berjalan sesuai dengan yang seharusnya diamalkan dalam konstitusi juga. Oh, jadi pasal-pasal tersebut itu menjadi bukti kuat ya bahwa nilai konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah nilai normatif. Mungkin dari yang saya tadi dengar juga, kalau tidak salah, Indonesia berusaha semaksimal mungkin dengan cara mengamandemenkan Undang-Undang Dasar sebanyak 4 kali agar Undang-Undang Dasar itu selalu berkembang sesuai kebutuhan masyarakat masa kini agar dapat diterima secara faktual dan secara legal dan diterapkan secara konsekuen ya. Jadi telah merupakan pernyataan dari saudara kita yang memperkuat bahwa Indonesia itu adalah negara yang mengandung nilai konstitusi, itu nilai normatif, bukan nominal. Walaupun dalam penerapannya mungkin ada beberapa pasal. Sering itu apa lagi? Seperti misalnya pasal 33 ayat 3 dan pasal 34 ayat 1. Pasal 33 ayat 3 ini menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, untuk pasal 34 sendiri menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Kita bisa lihat bahwa dalam kehidupan sehari-hari Ini belum diterapkan ya? ya Penerapannya masih kurang ya walaupun kiri ya bahwa ini menandakan bahwa undang-undang dasar kita ini masih memiliki yang namanya nilai nominal. Namun seperti yang tadi alasan yang kedua ada muatannya, jadi kekurangan ini dapat ditutupi dengan adanya pelaksanaan yang sesuai dengan materi muatan undang-undang dasar. Jadi materi muatan undang-undang itu bisa dikatakan sudah merangkup semua kebutuhan masyarakat Indonesia. Nah, kalau saran dari saya sih, sudah saatnya semua sebagai warga negara Indonesia ya, itu harus bersatu dalam melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara menyeluruh dan konsekuen, agar apa yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman kita semua itu lebih cepat terwujudnya apa yang terkandung dalam materi muatan Undang-Undang 1945, sehingga nilai normatif dalam Undang-Undang 1945 atau konstitusi negara kita benar-benar terwujud secara menyeluruh dalam tatanan pelaksanaannya. Oke, kalau begitu di akhir-akhir nih, karena kan hampir semua kebingungan kita, apa yang kita ingin ketahui kan sudah terjawab nih. Mungkin dari teman-teman nih, setelah mematerikan semua materi, apa sih kira-kira hal paling menarik dari materi nilai dan otoritas konstitusi? Oke, kalau menurut kejadian teman-teman, sepanjang saya mempelajari konstitusi ya, itu hal menarik yang saya temukan di dalam otoritas dari konstitusi. Kemudian bagaimana konstitusi itu tidak hanya menjadi dokumen hukum, tetapi juga konstitusi ini sebagai cerminan ideologi dan konsensus masyarakat. Nah, terus konstitusi itu memang sering dianggap sebagai dokumen sakral ya, yang mencerminkan identitas nasional masyarakat bangsa Indonesia. Nah, bahkan ketika implementasinya jauh dari ideal yang seharusnya yang diharapkan dari masyarakat. Misalnya nih, Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu bukan cuma sebagai dokumen, norma atau ideologi hukum, tapi juga sebagai panduan moral bangsa. Indonesia ini menjadi moral. Jadi itu adalah hal yang menurut Ara paling menarik dari materi malam ini. Kalau dari teman-teman di bagian deretan sebelah mungkin ada juga. Nah, Ara kan sudah mewakili dari deretan sini. Kalau dari mereka bagian sana mungkin apa kita akan lihat ya. Oke, baik, terima kasih Nanda. Mungkin dari materi kita kali ini yang menjadi yang menurut saya paling menarik di otoritas konstitusi. Kenapa? Jadi seperti yang dijelaskan bahwa konstitusi ini membagi kekuasaan tiap lembaga sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Sesuai porsinya ya. Tidak ada yang lebih batas atau kurang. Jadi seperti misalnya presiden tadi seperti yang dijelaskan karena Gabriel bahwa presiden tugasnya sebagai pemimpin kepala pemerintahan dan kepala negara. Nah, untuk pembuat undang-undang sendiri itu ada badannya lagi di legislatif, ada DPR,
dan dimuji itu dalam konstitusi. itu di militarnya itu. Itu lembaga apa? Konstitusinya. Jadi setiap lembaga itu sudah ada kursinya masing-masing. Jadi tidak merambat ke pihak lain. Jadi Lembaga negara yang lain. tidak terjadi yang namanya misalnya produk begitu. Jadi karena memang itu tugas tanggung jawab Semuanya dalam ya. lembaga ada jadi apa namanya? Kan pro kontra. Bukan apa namanya? Kelebihan kekuasaan gitu dalam suatu lembaga. Oh iya. Jadi semuanya berjalan sesuai jalannya, Fungsinya fokusnya, masing-masing. menjalankan tugas wewenangnya sebaik-baiknya dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk memenuhi hak dan kewajiban lembaga ya pastinya. Mungkin ada yang masih menambahkan dari tulisan sini? Kalau dari saya sendiri, hal yang paling menarik yang dipelajari dari konstitusi ini adalah tentang hak asasi manusia. Bagaimana ini konstitusi ini juga dibuat untuk segenap rakyat Indonesia yang untuk menjamin hak asasi manusia. Di sini saya tertarik karena konstitusi ini seperti yang sudah dijelaskan teman sebelumnya, dia itu bukan cuma sebagai dokumen sakral, tetapi dia juga berisi tentang peraturan yang dimana setiap warga negara itu harus menaatinya demi terlaksananya hak asasi manusia. Jadi kembali ke tujuan dari otoritas konstitusi yang tadi ya, jadi menegakkan keadilan, HAM, memastikan semua warga negara hak dan kewajibannya mereka pahami dan melakukannya. Dan juga dalam proses sistem pemerintahan itu harus transparan, terorganisir, dan tidak pernah ada dasar. Jadi pemerintah itu dari konstitusi mewajibkan untuk setransparan mungkin bahwa memenuhi semua kebutuhan masyarakat, bukan memenuhi kebutuhan golongan tertentu ya, bukan adanya kecurangan-kecurangan dalam lembaga negara ya. Oke. Kecurangan negara itu. Apa tuh dari barat apa ya? Apa ya? Jangan sih boleh dulu. MM gitu ya? Itu nanti saya. Just kidding. Maaf. Mereka tentang keunikan dari materi malam ini. Mungkin masih ada yang menambahkan atau jangan sampai setelah mendengar berbagai opini jadi muncul opini baru. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Jadi menurut saya itu hal menarik yang dipelajari saat ini ya. Menarik jika mengetahui bahwa penonton mempelajari apa yang kita bahas saat ini. Di mana penonton bisa mengetahui di apa itu nilai konstitusi, otoritas konstitusi juga sebagai ketahui. Dan saya berharap juga penonton dalam hal ini bisa menaati konstitusi ya, agar bisa berjalan dengan yang sepatutnya seperti nilai normatif. Sangat closing statement yang kita dulu kasih tepuk tangan dulu. Jadi closing statement dari saudara Yuda yang dapat kita ambil itu bahwa semoga para penonton dapat mengambil pelajaran atau dari pembahasan kita ini dapat mengetahui inti-inti materi sehingga kesadaran tentang keadilan, tentang HAM, tentang otoritas konstitusi, nilai-nilai konstitusi, bagaimana cara kita sebagai masyarakat mendukung konstitusi agar bisa berlaku sesuai dengan nilai normatif. Oke teman-teman. Nah, pada kesempatan malam ini juga kami kehadiran dosen pengaku mata kuliah kami, yaitu dosen hukum konstitusi. Mungkin nanti Pak dapat masuk ke dalam thread. Dari kita mempelajari hukum, sebab hukum itu mengandung antara lain keadilan, juga ada kepastian, ada kemanfaatan. Maka konstitusi sebagai hukum dasar ya yang paling tinggi itu juga memasukkan yang namanya nilai keadilan. Dalam hal ini yang nilai keadilan sosial. Selain itu, ketika saya menyimak apa yang tadi saudara mahasiswa perbincangkan tentang otoritas, ya otoritas konstitusi, maka lembaga yang dimaksud yang mempunyai otoritas atau kewenangan atas konstitusi itu yang kita ketahui adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Karena MPR inilah yang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 kalau tidak salah di pasal 3 mengatur mengenai kewenangan MPR untuk menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar.
Nah, ini otoritas yang paling tinggi. Di sini dalam arti lembaga yang punya kewenangan atau yang punya otoritas atas konstitusi. Lalu ada lembaga-lembaga yang lain tadi yang sudah disampaikan oleh mahasiswa. Ada lembaga eksekutif, ada juga lembaga yudikatif, ada lagi ya satunya lembaga yang namanya legislatif. Dalam hal ini selain MPR ada DPR dan DPD. Nah, lembaga-lembaga ini juga punya otoritas untuk mengimplementasikan konstitusi tadi. Dan ini merupakan lembaga yang sifatnya primer atau utama yang ditugaskan oleh Undang-Undang Dasar 1945 ini. Karena kita bicara soal lembaga negara itu ada yang sifatnya utama atau primer, ada yang sifatnya penunjang. Maka tadi yang saudara mahasiswa sebut, ya, lembaga eksekutif, kemudian lembaga yudikatif, lembaga legislatif, ini adalah lembaga negara yang sifatnya utama atau primer. Begitu. Ini yang artinya menjadi inti perbincangan saudara mahasiswa mengenai nilai-nilai konstitusi dan otoritas konstitusi. Satu hal yang saya tambahkan juga, kita mesti memahami bahwa konstitusi ini mempunyai fungsi. Fungsi bagi kita sebagai warga negara, sebagai rakyat, sebagai masyarakat, bahwa konstitusi ini yang melandasi bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka kita harus punya kesadaran hukum untuk bisa yang pertama itu mengetahui tentang konstitusi kita. Dan kita juga mesti berkontribusi antara lain itu bagaimana bisa mengedukasi, mensosialisasi pentingnya masyarakat itu mengetahui mengenai konstitusi. Karena di dalam konstitusi ada Pancasila juga. Ada di situ tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur di dalam ya bab 1 pasal 1 yang menyebut Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan ada yang mesti kita juga edukasi kepada masyarakat bahwa ada nilai-nilai konstitusi tadi yang langsung berkaitan dengan kehidupan rakyat atau masyarakat, terutama hak asasi manusia dan keadilan sosial. Nah, ini yang dapat saya sampaikan, tetapi saya memberikan apresiasi kepada saudara mahasiswa yang telah menyampaikan berbagai hal di dalam ya diskusi yang telah kita dengar tadi, saya dengar, dan ini mudah-mudahan punya manfaat bagi masyarakat melalui kita punya channel. Sekian, tadi sudah mendapat tambahan pengetahuan yang lebih dalam dari dosen pengajar kami, Bapak Joseph Montero, untuk mata kuliah Hukum Konstitusi bagi kami para mahasiswa semester 3 Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum Universitas Tenggara. Dan itu diharapkan bahwa nilai-nilai dasar konstitusi Indonesia yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi apa yang sudah tadi Pak bilang, yaitu Pancasila, terutama tentang HAM dan juga keadilan sosial, itu dapat terlaksana oleh masyarakat, dan juga otoritas konstitusi yang terletak pada kekuasaan rakyat yang diatur atau diperpanjang tangankan oleh para lembaga-lembaga negara seperti Presiden, DPR, MPR, MK, serta DPR maupun DPD. Kekuasaannya tidak disalahgunakan dan dapat terimplementasikan dengan baik. Dan kami juga berharap tentunya dari video dan penjelasan dari kami beberapa nih, coba hitung dulu, sebut 1, 5, dan saya yang ke-8 penutup. Kami mengharapkan apa yang sudah kami jelaskan tadi dapat memberikan informasi yang baik, yang efektif, yang edukatif, serta memberikan pengetahuan tambahan bagi masyarakat luas, agar masyarakat dapat menjunjung tinggi otoritas dalam negara kita, yaitu otoritas konstitusi di Indonesia, agar hak-hak kita yang negara sudah atur secara baik yang sudah Pak jelaskan tadi itu dapat terwujudkan, teman-teman. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Saya Amanda Nainiti. Saya Desir Melinda Pudia. Saya Maria Karyatika. Saya Aldo Putra. Saya Paulus Christian Kapi. saya kemudian baik, saya Gen Wakti. Dan saya Stephanie Melina Pereira. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.